Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan terlebih dahulu membacanya dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1, 2, dan 3. Ada 3 ayat. Mazmur 133. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Judul dari perikopnya adalah Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ciara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan saya baca ini itu menyelamatkan saya dalam kesaksian saya pada siang hari ini. Tadi jam 12 belanja barang, biasa ya pakai paket. Barang sudah sampai, sama sekali tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Nyaris barang itu ya paling 50% bisa dipakai. Saya komplain, marahlah yang mengirimnya, terasa aneh ya, dikomplain marah. Lalu saya tanya istri saya, apa yang kita lakukan? Istri saya bilang cuma maafkan saja dia. Puji Tuhan. Dan saya aneh ya, salahnya dia, saya minta maaf. Jangan gara-gara ini kalau kita jadi bisa ribut. Yang pertama. Yang kedua, saya mau khotbah tentang hal ini, tentang rukun. Dan besok pun dalam renungan pagi hari Jumat, itu juga menyinggung tentang ya ada kaitan dengan hidup yang rukun, lemah lembut. Ya, lemah lembut itu bahwa apa yang kita lakukan berpotensi untuk tidak menimbulkan keributan, kerusuhan, konflik satu dengan yang lain. Karena ada Tuhan tinggal dalam hati setiap kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam kitab Mazmur yang sudah kita baca ini, yang pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai latar belakang daripada nats yang kita baca ini. Ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah sebagian orang menduga bahwa Daud menulis Mazmur ini saat terjadi persatuan di antara suku-suku Israel pada saat mereka semua berkumpul dan sepakat mengangkat Daud menjadi Raja Israel. Yang kedua, Mazmur ini juga ditulis setelah perpecahan Israel Utara dan Israel Selatan, di mana Daud memiliki banyak istri dan banyak anak. Sebab itu ada kemungkinan ia menulis Mazmur ini untuk mengajar mereka dan mengajak mereka untuk mengasihi satu dengan yang lainnya, sebab seandainya saja mereka melakukan prinsip dari firman Tuhan ini, maka paling tidak akan banyak konflik yang akan dihadapinya. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Raja Daud, Bapak Ibu, itu banyak suku-suku dipersatukan di bawah kepemimpinan Daud. Daud menginginkan agar mereka merasakan betapa pentingnya kerukunan demi kebaikan mereka juga. Yang terakhir, sebenarnya ada banyak yang menjadi latar belakang daripada Mazmur 133 ini. Saya catat hanya 4 saja. Yang terakhir, karena itu tabut Allah sudah tinggal tetap dan bersama dengan itu menjadi mereka berkumpul untuk beribadah bersama-sama sebagai pusat dari kesatuan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu diciptakan oleh Allah bukan sebagai makhluk individual. Allah menciptakan kita, manusia itu sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh relasi dengan orang lain. Kita diciptakan oleh Allah itu ya enggak hidup sendiri saja ya, tetapi kita harus berelasi dengan yang lainnya. Dan dampak yang ditimbulkan tentu saja ada dalam sebuah relasi manusia itu. Ya, seperti halnya misalnya terjadi konflik, itu dari sisi yang negatif. Tetapi juga tentu saja banyak hal yang positif berkenaan dengan sebuah relasi yang dibangun satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ada dampak negatif
maupun dampak positifnya. Kalau kita lihat di Alkitab, dalam awal-awal manusia ada, konflik itu pernah terjadi. Yang awal itu siapa? Kain dan Habel. Ya, nggak mungkin kalau sendirian saja konflik itu terjadi. Konflik itu terjadi karena ada relasi dengan yang lainnya. Mungkin pernah dengar ada kisah tentang Robinson Crusoe. Itu kisah yang sangat bagus sekali. Seorang yang terdampar di sebuah pulau terpencil sendirian saja yang bernama Robinson itu. Lalu ya nggak ada apa-apa karena dia hidup sendiri, suka-suka aja, mau apa aja suka, nggak ada yang larang begitu ya. Tapi kemudian juga ada kapal yang terdampar juga, hanya satu orang juga yang selamat yang bernama Friday. Lalu mereka bertemu di satu pulau terpencil itu, dan karena ada pertemuan dua orang itu, mulailah ada konflik kepentingan. Ada segala sesuatu yang terjadi, gesekan satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan juga kan berbicara tentang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini diawali kalimat sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Pernah dengar lagunya? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, dan seterusnya. Saya menarik sekali bagi saya, menarik perhatian saya dalam bagian yang awal ini dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Alangkah baiknya dan indahnya itu saya merenungkan tentang satu baris kata ini, yaitu bahwa penekannya hidup rukun itu antara satu saudara dengan yang lainnya itu ternyata dari kata tadi, alangkah baiknya adalah pilihan. Jadi kita mau rukun, mau damai, satu dengan yang lainnya sesungguhnya itu adalah pilihan. Saya tadi sudah kasih contoh awal itu. Saya bisa marah, saya punya hak marah. Karena uang sudah kirim. Ya, barang dikirim, tapi benar-benar tidak sesuai dengan harapan saya. Sebenarnya kalau saya komplain dengan baik-baik saja kan nggak salah, betul? Dan itu yang saya lakukan sebenarnya. Maaf, barangnya nggak seperti yang sudah disepakati. Apa salah saya? Nggak ada kan? Ada kata maafnya. Semua saya jaga. Tapi marah orang itu. Ya saya nggak sebutin marah seperti apa. Memang keadaan zaman hari-hari ini kondisinya seperti itu. Di jalan orang yang salah ngamuk yang salahnya, betul? Orang utang berutang, yang berhutangnya lebih galak daripada yang mengutangkannya. Atau apa lagi? Banyak hal seperti itu. Kadang kita niatnya baik, yang benar baik, keluar dari hati yang baik. Tapi yang terjadi adalah respon orang itu melakukan segala sesuatu yang gak baik kepada kita yang sudah melakukan hal yang baik. Itulah kondisi hari-hari ini. Oleh karena itu saya bersyukur, kita bersyukur juga tentunya firman Tuhan pada malam hari ini akan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya hidup rukun satu dengan yang lain. Saya ingat Bang gereja ini ya, saya nggak sebutin tapi ada seorang sepuh gereja yang bangun gereja di Cirebon, ribuan sih, tapi itu ada satu cerita kepada saya. Bapak ini tahu nggak Pak Edi, waktu kami bangun gereja, urusan menentukan warna cat saja, waktu rapat itu pukul meja, gebrak meja, itu betul, dia saksikan itu. Saya nggak sebutin gerejanya ya. Nah, ada yang bilang, saya minta yang putih catnya. Saya minta yang mungkin oranye, krem, atau warna yang lain. Bisa jadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata kuncinya untuk menggambarkan baik dan indahnya hidup saudara bersaudara dengan rukun adalah harmonisasi dan unity. Keserasian satu dengan yang lain. Unity berbicara tentang
kesatuan satu dengan yang lain. Kalau boleh saya gambarkan, nggak jauh-jauh deh, di sini saja. Pemain musik. Bagaimana harmonisasi pemain musik itu akan terjadi, nampak baik, terasa indah dilihatnya, kalau ini yang keyboard ya, suka-suka gitu. Bahkan kuncinya A, yang lainnya kuncinya B. Kacau kan? Lalu ini ada pemain drum, ketukannya suka-suka juga. Jangan-jangan harusnya lagu reggae, pakai lagu yang slow lah, seperti itu. Yang lainnya, apa yang terjadi? Berantakan. Tidak akan terjadi harmonisasi. Itu bukan saja terjadi seperti halnya pemain musik, tetapi dalam semua aspek yang berkenaan dengan berhubungan dengan relasi satu dengan yang lain, maka baik itu timbul secara akibat negatif maupun positif, akan berpotensi atau berakibat baik itu negatif maupun positif. Tentu pilihannya adalah segala sesuatunya biarlah berjalan positif, harmonisasi, kerjasama satu dengan yang lain. Memang tidak mudah mempersatukan ya beberapa hal satu dengan yang lainnya berbeda untuk mencapai atau menetapkan, memutuskan sesuatu yang disepakati bersama. Itu pun juga seringkali sudah disepakati bersama. Tapi bagaimana endingnya? Ada juga akhirnya ujungnya juga tidak mencapai harmonisasi. Tentu saja dalam hal ini adalah sasarannya dari awal kita membangun harmonisasi itu, berjalan harmonisasi sampai akhir pun harmonisasi. Kalau enggak, tidak sedikit contohnya juga, awalnya bagus, tengahnya bagus, ujungnya tidak bagus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah sangat sekali mencintai harmonisasi itu. Keselarasan, kesehatian, unity. Amin, Bapak Ibu, harmonisasi di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa dan bagaimana baiknya dan keindahan hidup rukun itu digambarkan di dalam ayat yang keduanya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu, kerukunan ini harum seperti minyak urapan suci yang dibubuhi dengan wewangian yang sangat kuat, yang menebarkan aromanya untuk semua orang yang ada di sekelilingnya. Beberapa hari yang lalu ada beberapa orang, saya mempromosikan sesuatu ya, beberapa orang, dan penekanan dari produk itu fermentasi kopi. Bukan promosi sih, tapi ini kan jadi ini promosi oke lah ya. Apa penekanannya? Mesti keluar aromanya yang khas, rasanya disukai orang, dan tentu kalau itu barang jualan disukai orang jadilah laku. Amin. Amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerukunan itu harum seperti minyak urapan yang suci, dibubuhi dengan wewangian yang sangat kuat, dan tentu saja menebarkan aromanya bagi semua orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kerukunan itu adalah suatu keberadaan di mana bisa menarik minat orang untuk ada di dalamnya. Atau boleh dikatakan kerukunan itu yang benar, yang sejati, maka dengan sendirinya akan menarik perhatian banyak orang. Kalau dalam bahasa rohaninya gini, menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya ada dampaknya. Kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk hidup rukun? Ada tujuannya. Apa itu? Untuk menarik banyak orang mengenal Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan itu ada persekutuan yang indah. Di dalam Tuhan itu ada unity. Ada keindahan, ada kebaikan di balik segala sesuatu di dalam kerukunan itu.
Juga saat minyak urapan dicurahkan di atas kepala Harun, Bapak Ibu, atau imam besar penerusnya, dengan begitu berlimpah sehingga mengalir turun ke wajah, bahkan ke lehernya, jubahnya, hingga turun sampai kepada jahitan baju yang sampai ke bawah itu. Minyak urapan ini dibuat dari bahan dan kadarnya yang ditentukan oleh Allah sendiri. Kalau kita baca tentang dalam hukum Taurat, membuat minyak urapan itu sangat-sangat tidak boleh sembarangan. Semua bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang ditentukan oleh Tuhan. Dan itu pun kalau sembarangan, wah itu kalau bahasa orang Islam bilang ada adabnya, ada hukumannya. Ya, jadi detail-detailnya itu benar-benar harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Demikian juga orang percaya harus belajar dari Allah untuk hidup dalam mengasihi. Artinya kehidupan kita ini juga tidak boleh sembarangan. Hidup kita itu harus sesuai. Ditentukan oleh ketetapan firman Tuhan. Dan tentu saja kalau kita kaitkan dalam pemahaman tentang minyak urapan yang wanginya semerbak kemana itu, itulah maksud Tuhan mengajar kepada kita untuk kita hidup dalam ketetapan firman Tuhan itu, agar hidup kita itu mengimpartasikan, menyebarkan kewangian. Wangi itu berbicara tentang sesuatu yang diminati banyak orang, sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu. Demikian pula minyak urapan itu sangat bernilai harganya dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan binasa. Tadi saya sudah jelaskan. Kasih suci dalam pandangan Allah itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu jangan disalahgunakan kasih kebaikan dan kemurahan Allah. Jangan hidup serampangan. Mari terus kita belajar ketetapan-ketetapan firman Tuhan itu, dan tentu saja kita melakukannya. Sebab di dalamnya ada perintah-perintah di mana kita untuk hidup menyukakan hati Tuhan, hidup memberkati banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir dalam ayat yang ketiga. Ada asistennya. Bapak Ibu, nambah longgar suaranya, puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang pernah ke sana dan mengkhotbahkan tentang bagian ini. Pak Pur, beberapa sudah ke sana ya. Nanti kita nyusul ya. Amin. Oh, jangan lagi perang. Israel lagi perang. Bapak Ibu, Gunung Hermon itu tinggi. Hermon, lalu bersalju. Lalu Gunung Sion itu ada di bawahnya. Saya pelajari juga, saya lihat geografinya. Tidak terlalu dekat, ada jarak begitu ya antara Gunung Hermon dan Gunung Sion itu. Yang saya dengar dari hamba Tuhan pernah sana dan mengkhotbah tentang ini, bahwa salju itu dia turun, mencair, lalu airnya dari atas itu mengalir sampai ke bawah, sampai ke Bukit Sion. Yang kedua, saya dapat pemahaman tentang ini adalah dari Gunung Hermon ini, Bapak Ibu, itu ada embun, seperti yang dikatakan, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Embun itu sejuk. Kalau saya boleh katakan, suejuk. Penting ya, bilang suejuk karena hari-hari ini panas. Jadi dengan suejuk itu sudah cukup menghibur kita. Jadi adem gitu ya. Jadi ada kesejukan. Ya, kesejukan yang daripada Tuhan. Lalu kesejukan itu merembet dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Secara geografis itu ada jaraknya. Itu ada artinya secara rohani. Artinya bahwa di dalam Tuhan
waktu kita menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hidup melekat di dalam Tuhan. Dalam situasi kondisi alam ini yang sedang panas, bolehlah begitu. Tapi hatinya tetap suejuk. Amin. Hatinya tetap adem. Dan keademan kita di dalam diri setiap pribadi anak-anak Tuhan itu dengan sendirinya seperti Gunung Hermon dan Gunung Sion di bawahnya itu ada jarak, tetapi embunnya ini kesejukan itu sampai kepada ke bawah tadi Gunung Sion. Artinya kesejukan yang ada pada setiap kita, karena Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sejuk itu bisa berbicara, kata-kata kita sejuk, temperamen kita sejuk, suasana hati kita sejuk. Jadi sebenarnya panas-panas ini ada yang bangkrut lah, usahanya susah lah, susah seperti itu. Tapi karena Tuhan, orang bisa melihat kita, lu ada apanya sih? Kok beda kamu dengan saya? Artinya ada jarak yang dari Hermon ke Sion itu merembet kepada tempat yang lain, merembet kepada orang lain. Dan itu harus terjadi pada setiap kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita lebih sungguh lagi dalam Tuhan, sehingga kesejukan hati setiap kita itu sungguh-sungguh terpancar dari kehidupan kita, karena Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jika kita hidup dalam kasih persaudaraan, pastilah kasih akan mengalir juga terhadap sesama yang di seberang sana. Nah itu dia. Berkat tidak melulu secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Tadi sudah kasih contohnya. Dalam keadaan yang begini, begitu, segala sesuatu dapat digoncangkan begitu ya. Tapi ada Tuhan, ada firman Tuhan dalam setiap kita tetap tenang dan teduh ya. Dan itu kita mengalami keteduhan hati, nggak bisa diukur dengan duit. Itu adalah berkat rohani. Karena sekarang banyak orang punya uang juga pusing. Uangnya macet di sana sih. Nih, udahlah, yang kayak gitu banyak kejadiannya hari-hari ini. Dulu orang dalam keadaan normal-normal saja, sepertinya kalau orang punya uang, kekayaan tuh kayaknya udah segala sesuatu dapat beli dengan uang. Tapi hari-hari ini justru ada banyak yang tergantung hidupnya kepada uang. Gak bisa tidur tuh, pusing tuh. Amin. Jangan amin ya kayak gitunya. Yang amin itu adalah Tuhan ada di pihak kita. Ya, kita tetap adem ayem karena Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada ayat 3C mengandung pesan profetik. Saya perhatikan dalam bagian yang terakhir dari ayat ini, katakan demikian. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Tadi menyinggung tentang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani. Tapi kalau dikatakan kita lihat di sini untuk kehidupan untuk selama-lamanya. Apakah arti dari berkat profetik ini? Berbicara tentang satu berkat lebih daripada berkat apapun yang ada di dunia ini, yaitu berkat keselamatan di dalam Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan berkat itu adalah berkat sampai selama-lamanya. Ya syukur sih dalam keadaan kayak gini, uangnya tetap ada, sumber dapat terpenuhi, syukur sih. Tapi kalau keadaannya nggak seperti itu, sementara deh, setuju? Selama kita ada di dunia ini. Tapi berkat dari semua berkat yang ada, satu, berkat keselamatan yang daripada Tuhan, yang dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup dari firman Tuhan pada malam hari ini ada sebuah kesaksian. Saya ingat-ingat berapa tahun, 7 tahun yang lalu. Elsa, anak yang pertama baru lulus dari kuliah, dia belum dapat pekerjaan. Saya dan isi bertiga waktu itu pelayanan di satu tempat di Banyumas, di bawah kaki Gunung Slamet. Masuknya itu dari
Wabong, tahu? Mungkin entah Wabong, itu sudah cukup di kampung ya. Dari Wabong jauh lagi, saking jauhnya saya harus berjanji dengan Bapak Gembalanya untuk ke tempatnya, karena tempatnya jauh sekali, jalannya sempit, mobilnya pas, seringkali senggol rumput sana sini begitu ya, di pedalaman, namanya Desa Candinata, gerejanya Gereja Bethel Tabernakel. Tidak ada jaringan, cuma ada satu tempat pohon kelapa, kata Pak Pendeta kalau mau teleponan naik pohon kelapa itu. Betul, aneh juga katanya, hanya ada di pohon kelapa itu, dia harus naik. Namanya Pendeta Yohanes Suparno, seorang hamba Tuhan dengan latar belakang dia adalah lulusan dari pesantren, dan jemaatnya adalah kurang lebih 90% orang-orang muslim. Pekerjaannya sebagian besar adalah memungut kelapa itu, nira ya, kelapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya nginep di satu tempat rumah kosong, masih layak dipakai, milik seorang jemaatnya yang tinggal di luar kota. Kami bertiga, lalu ada hal yang menarik. Pagi-pagi itu kira-kira 5:30, masih agak gelap dan berkabut, karena itu tempatnya tempat pegunungan, masih berkabut. Saya keluar ke belakang kebun kelapa. Lalu itu gerimis. Pada saat gerimis, ya saya nikmati saja keluar dari rumah itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lalu ada pohon kelapa tinggi-tinggi di situ. Yang mengagetkan saya adalah ada makhluk yang naik pohon kelapa. Otak saya berpikir, manusia kayak nggak mungkin, karena gerimis, licin pasti jatuh. Saya perhatikan, saya nggak pakai kacamata, tapi saya amatin, makhluknya besar sekali. Ternyata manusia. Sebelumnya saya sudah dapat cerita dari Bapak Gembala, sebagian besar dari jemaatnya itu adalah pekerja pemungut air kelapa itu yang setiap pagi naik, dan beberapa di antaranya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal karena dia naik pohon kelapa dan jatuh. Dan Bapak Gembala ini berupaya untuk bagaimana mereka boleh dibilang ahli profesi khususnya anak Tuhan untuk tidak menjadi pemungut air kelapa itu, nira itu ya. Bapak Ibu, yang menarik bagi saya adalah begini. Waktu saya naik ke orang, lalu saya, itu manusia. Mungkin karena profesional, dia sudah bisa naik sekalipun licin. Waktu dia sampai di atas, lalu saya tahu, oh itu orang sedang ambil nih nira. Tapi buat saya, ada satu kesan daripada firman Tuhan berkenaan dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, tadi firman Tuhan katakan, seperti minyak urapan di kepala Harun, dari kepalanya ke janggutnya ke jubah turun. Itu berbicara tentang apa? Dari atas ke bawah dulu. Belum dibuka dulu, kutip tanda koma dulu ya. Yang kedua, apa tadi? Dari atas juga. Apa itu? Dari gunung Hermon ke Bukit Sion ke bawah dan seterusnya. Itu dua-duanya berbicara hal yang sama. Berkat itu turun dari atas, turun ke bawah. Seperti yang saya lihat itu bisa menjadi suatu gambaran bahwa orang itu akan mendapatkan apa yang terbaik, apa yang ditujunya, apa yang ingin diperolehnya. Dia bukan dapat di bawah atau di tengah atau di bagian yang lain, tapi dia harus nyampe di atas itu. Karena di atas itulah tempat di mana berkat itu, dalam hal ini air nira ya, didapatkan. Maka demikian dalam kehidupan kita. Berkat di dalam Tuhan datangnya dari atas. Amin. Dari tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang lain. Mungkin kita bisa mendapat berkat yang lain, tetapi tidak akan menjadi berkat yang sejati, yang sesungguhnya, kalau bukan berkat itu berasal dari tempat yang maha tinggi, di mana Allah, Tuhan Allah bertahta. Amin, Bapak Ibu. Jangan salah, kita untuk mendapatkan berkat yang dari para Tuhan, bahwa berkat Tuhan itu selalu kita dapatkan dari tempat yang maha tinggi, sumbernya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Amin. Karena di waktu-waktu ini nggak salah, ada banyak kesulitan, kesukaran. Satu respon yang positif bagi setiap manusia diberikan oleh Tuhan,
pada saat kita mengalami, manusia mengalami tekanan, goncangan, dan sebagai seperti itu, maka yang normalnya, naluriah kita itu apa? Mencari jalan keluar. Setuju? Nggak diem kan? Bagaimana caranya? Oh, usaha sudah mulai seret nih. Gimana supaya caranya usaha ini tidak seret? Tidak pendapatannya itu kemudian stuck, apalagi kemudian pendapatannya hancur. Normal kan? Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana solusinya kita lakukan. Apakah kita untuk mendapat berkat itu dengan cara tidak jujur? Nipu orang? Bapak Ibu, seperti contoh yang saya tadi sampaikan, pesan barang yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau boleh saya melihat dari sisi orang yang menjual itu, orang itu ingin mendapatkan berkat dengan cara yang tidak jujur. Apakah kita juga seperti itu? No, tidak. Sebab berkat sesungguhnya adalah kita minta kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, sumber berkat di atas segala sesuatunya. Bagian kita menanti-nantikannya, percaya, berdoa, berharap. Orang Islam bilangnya sababiyah. Nggak tahu pasti. Sababiyah itu adalah usaha, berusaha. Lakukan bagian kita apa yang bisa. Dan selebihnya Tuhan melakukan bagian kita. Percaya di hari-hari yang sulit ini, ya kita kembali kepada firman di topik tadi katakan, hidup tuh rukun. Hidup berdamai, baik berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, terlebih berdamai dengan Tuhan. Apa menjadi persoalan kita, masalah kita? Kiranya melalui firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, mari kita melihat pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berdamai, rukun? Ataukah kita sudah menjadi dukun? Loh, iya. Emang itu artinya? Dukun duduk dengan rukun. Amin. Iya, apa kita sudah duduk dengan rukun satu dengan yang lainnya? Dengan suami, dengan istri, keluarga kita, dengan relasi kita, langganan kita, maksudnya dagang ya, jangan langganan yang lain. Dagang, langganan kita, atau dengan siapa kita berrelasi dan pelayanan dan sebagainya. Sudahkah kita membangun rukun di dalamnya? Sebab dengan rukun ada berkat Tuhan sediakan bagi kita. Dan jadilah sesat. Oh jangan Pak. Apalagi ini, tadi dukun sekarang sesat. Senang bersaat teduh, sesat, senang bersaat teduh. Ini intern aja ya artinya ya. Kita bukan orang-orang yang sesat. Kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi ini jadi mudah untuk kita bersuka dalam Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Dukun dan sesat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.